mana yang paling tinggi masalah yang you hadapin, yang selama ini ada pada habit you. Yang saya dapatkan hari kemarin, yang paling penting itu adalah merubah mindset saya, tahu perbedaan transaksi saham dengan bermain judi yang selama ini kata orang-orang di luar sana. Kemarin kita belajar bagaimana masuk pasar, kapan saat yang tepat masuk pasar, kemudian menentukan target dan disiplin dengan target itu. Bahwa investasi atau trading itu harus direncanakan dengan tepat dan itu based on analisa yang cermat. Ini nggak bisa sembarangan, harus dianalisa dengan cermat. Terakhir, alhamdulillah di Februari ini itu udah dapat 15% coach dari tanggal 1 sampai 2. Di hari pertama saya mendapatkan profit sekitar 2%. 3 bulan lalu memang saya dapat 7 juta karena sering trading ya. Terus bulan lalu saya dapat loh coach 2,5 juta. Bulan ini saya juga dapat loh coach juga. Alhamdulillah coach, banyak coach. Sekitaran 25% coach. 25%? Iya. Peningkatannya 1 bulan ini? Iya, iya. Padahal target saya berapa persen? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi kita pada sesi siang kali ini di dalam seri yang namanya Q&A, ya. Question, tanya jawab. Nah, itulah dia. Langsung saya katakan. Sesi yang rutin akan kita, yang telah berjalan, yang insyaallah ini sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan ini. Saya katakan insyaallah di awal pandemi kita buat, sebab daripada di rumah saya nggak ngapa-ngapain. Kalau tidur tuh cuma ya ntar lagi juga tidur, kalau Allah udah panggil ya tidur juga panjang lebar. Saya katakan ya panjang lebar panjang lah, oke. Tapi sebab kalau kita hitung antara waktu kita produktif dengan waktu kita tidur, mana banyak hari ini, oke. Sehingga ya tidur ya, ketika tidur ya tidur ya. Sebab kata kunci dari tidur adalah kita cuma istirahat, dalam konteks mengatakan adalah deep sleep. Nah, itu dia. Yang merasakan deep sleep itu sebentar sudah bangun. Ya, yang paling utama adalah perbanyak untuk berbagi. Oke. Dan memang kita fokus hari ini, saya fokus hari ini adalah YouLife Academy akan terus berbagi, membantu Anda yang hari ini masih berhadapan dengan kondisi yang memang tidak mudah. Dan setiap hari saya tanpa bosan untuk terus sharing, berbagi, membantu menjawab pertanyaan Anda. Dan sesi siang kali ini sesi khusus untuk menjawab pertanyaan. Baik pertanyaan mereka yang baru akan mau mencari tahu tentang dunia saham, dan atau mereka yang sudah pernah bersentuhan, tetapi mereka juga pernah banyak mengalami kerugian-kerugian, okay, yang akhirnya menyerah dan tidak bisa melanjutkan lagi, tutup laptop, nggak bakal trading lagi, ada juga begitu. Dan juga ada orang, saya mengatakan, yang dia baru sedang mulai belajar, ya, tapi menemukan sebuah challenge, tantangan, ataupun kok begini ya, saya masih belum paham. Nah, ini juga sesinya juga cocok untuk Anda. Atau saya mengatakan, ya, kepada Anda yang memang sudah menjadi expert dunia pasar modal, puluhan tahun bahkan sudah kenal, namun juga saya mengatakan belum juga tembus 1 miliar pertama, contoh begitu.
Ya, karena ada juga saya temui misalnya, udah berapa lama trading? Oh, saya sudah 10 tahun lebih growth. Oh iya, terus sekarang? Ya sekarang ya karena dulu bla 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 bla, macam-macam ceritanya. Tapi ke 10 tahun masih jalan gitu loh. Ternyata ceritanya adalah ya bahasa muda dia kembali bekerja, ya, buat aktivitas sebagaimana dahulu kala. Itu zaman tradisional. Itu zaman-zaman yang pergi pagi pulang petang, terima setiap bulan. Enggak salah itu saya katakan. Ya, tetapi maksud saya adalah kalau bicara 10 tahun itu di dunia pasar modal, ya harus you tetap eksis lah mestinya. Ya harus bertahan di situ. Ya, you sudah buat miliaran rupiah, mestinya begitu, mestinya. Tapi kalau belum jadi juga saya katakan ya sudah, terimalah kenyataan. Oke. Pastikan Anda share dulu video ini untuk saya lanjut. Siapa yang ready pada siang kali ini untuk kita lanjutkan, untuk kita sharing, berbagi, oke? Sekaligus membantu pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, yang ada di Instagram juga begitu, silakan bertanya, silakan bertanya. Yang nggak usah bingung lihat saya. Kalau belum kenal, kenalkan saya Dodi Eka Putra, CEO Vanilla Academy. Kepakaran saya membantu Anda meningkatkan income Anda 3 sampai 10 kali lipat melalui pasar modal saham syariah dan atau juga melalui digital internet. Problem orang hari ini adalah saya mengatakan mereka tidak bisa menggunakan dua kekuatan ini untuk buat duit. Problem orang hari ini tidak bisa menghasilkan income rutin, ya, dari dua tempat sumber income yang telah Allah ciptakan di atas dunia ini. Itu problemnya. Bahkan dia mencari sesuatu di sebuah tempat yang sepi, ya. Jadi lumbung emas itu dari dua tempat ini. Tapi orang mencari emas itu, saya mengatakan, ya, dia justru mencari tempat yang nggak ada emasnya. Dia nyangkul sampai kapanpun juga di situ, ya pegel bro. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau nggak bertanya nggak ada masalah, karena memang judul kita pada sesi kali ini ada sebagaimana yang telah saya untuk memulai trading di dunia pasar modal seperti ini. Ya, karena pertanyaan ini banyak, atau dalam bahasa muda lah, bagaimana sih cara memulai ini coach, contoh begitu. Apa sih tahap yang saya lakukan? Ya, apa yang mesti saya sediakan di awal? Berapa modal saya sih, contoh begitu. Ini biasa banyak pertanyaan begitu, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menjawab pertanyaan ini, sebab saya tahu banyak di antara orang yang hadir di kelas kita yang ketika kita cek dan kita tanya tentang pengetahuan mereka dunia pasar modal, hampir semua, ya, hampir semua 99,9%, dari 29.300 yang hadir di kelas kita, belum banyak saya katakan, itu adalah nol putul, alias dia belum pernah bersentuhan dengan dunia pasar modal ini. Ini adalah dunia asing bagi dia, sebab dunia dia adalah dunia pergi pagi pulang petang, setiap hari setiap bulan terima duit. Itu dunia mereka. Mereka tidak tahu dengan dunia yang asing ini. Ini adalah dunia yang antah berantah. Nah, sekarang tiba-tiba muncul bawa kopiah songkok begini, pakai baju merah tentang contoh begitu. Nah, akan membawa orang, ya, ataupun Anda yang berminat kepada dunia baru. Halo, siapa mau masuk dunia baru? Hah? Siapa siap dunia baru? Coba komen mau dulu. Kalau mau silakan share video ini, bantu kawan Anda, teman Anda. Karena di dunia baru ini saya mengatakan, lumbung emasnya itu bro. Yang saya tahu adalah, biasanya mereka yang sudah berinteraksi dengan lumbung emas ini, dan mereka sudah mulai excited, itu hari Sabtu, Ahad, seperti hari Sabtu dan besok Ahad, contoh begitu. Itu adalah waktu-waktu yang membuat mereka, kenapa ya hari Sabtu ya, contoh begitu. Padahal dulu ditunggu. Dulu itu mereka tunggu. Kapan ya libur? Begitu sudah dapat libur sekarang, atau mereka sudah mulai. Ya, rasanya kalau bisa kenapa ya Sabtu Ahad ya. Pingin langsung loncat ke hari Senin. Pingin loncat ke hari Senin. Gak ada Sabtu Ahad kata beliau. Sebab dia pingin trading setiap hari. Ya, saya tak dengan you hari ini. Berapa orang di antara Anda pinginnya trading setiap hari? Coba komen aja dulu. Halo? Nah, ini ada yang nanya juga nih, Pak Nur Rahmat Hakim. Barakallah saya katakan. Oke, barakallah. Pak Nur Rahmat Hakim, bagaimana cara langkah awal masuk pasar modal? Sama kan dengan kita siapkan. Memang ini saya mengatakan adalah, nah berapa modal sudah masuk, apa modalnya dan segala macam. Inilah yang common saya mengatakan. Makanya judul kita pada
modal ini. Apa yang mesti Anda siapkan dulu, ya? Apa yang mesti Anda lakukan? Oke. Nah, benar sekali kok, kangen untuk Senin. Nah, ini contoh ini. Ini mereka-mereka nih yang sudah komen I, Anda perhatikan ini di dalam Facebook, ya. Anda perhatikan mereka yang komen I, betul sekali contoh kita Pak Dahniar, tuh benar kangen hari Senin. Jadi mereka punya Senin terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti habis Jumat itu maunya Senin lagi. Dia pengen loncat, Sabtu Ahad tuh nggak ada. Kalau pada Sabtu Ahad maunya adalah hari aktif untuk trading. Itu dia maunya begitu. Enggak lah bro. Semuanya ada waktunya. Sholat itu ada waktunya. Biasalah saya mengatakan. Itu namanya it's okay. Ya, sama lah. Ya, sebelum kawin dia berharap mau kawin, dapat dengan calonnya oke. Begitu sudah kawin, nah hari pertama, pekan pertama masih oke. Ayo paham saya katakan, oke? Tapi nanti lama-lama you akan bosan. Betul, dunia trading ini sebenarnya membosankan, sangat-sangat membosankan. Sebab memang saya mengatakan aktivitasnya ngono-ngono tok, tapi setiap hari dapat duit. Bosan nggak? Bosan, Bapak Ibu. Betul saya katakan. Dia pegang handphone, buy sell, oh lihat saham begini, ayo masuk, dapat cuan sudah. Setiap hari begitu, tapi nanti, sekarang belum. Lama-lama yang bosankan. Dan yang paling biasa adalah bosan gitu, bosan buat duit jadinya. Uangnya datang terus, ya, aktivitasnya ngono-ngono tok. Membosankan, memang iya. Maka kalau tidak hati-hati, ya, dan you tidak berinteraksi dengan sekeliling, tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bantu tetangga sebelah, nanti bisa-bisa you akan dilaporkan nanti. Itu loh di rumah terus, ya, tapi uangnya banyak, contoh begitu. Itu paling dia punya apa namanya? Punya tuyul. Nah, dia ngomong gitu nanti malah. Ya, oke nggak nih? Nah, ini sudah mulai nih. Sudah mulai berharap-harap, strategi harap-harap ini. Muhammad Qawi 10 kali arah, dia mau 10 kali arah. Karena dia tahu hasilnya, karena dia sudah dapat masalahnya. Nah, itu diantaranya. Ini diantara beberapa murid kita yang ketika kemarin sebelum buka tuh ada Bukalapak, kita infokan gimana strateginya, yang ambil silakan ambil, contoh begitu. Nah, sekarang ya, berapa orang yang happy coba? Jadi pada saat pandemi orang sedang pusing, tapi orang yang ada ilmu, inilah yang mereka dapatkan. So, kepada Anda hari ini yang ingin mencari tahu, yang baru pertama kali dalam hidup Anda, ingin mengenal tentang dunia pasar modal, inilah momentum terbaik. Pertama saya ucapkan yang adalah selamat. Kenapa begitu? Karena Anda masih bertahan sampai saya bicara sekarang ini. Kita tidak kenal, saya mengatakan, jangan terlalu penting amat kita kenal tidak kenal. Yang penting you dengarkan apa yang saya katakan, dan you lihat nanti result dari murid-murid kami, yang mereka sudah dapat cuan, yang gila-gilaan, itu kata kuncinya. Di dalam YouTube kita banyak, dalam video kita banyak, oke? Sehingga itu sebagai sebuah bukti. Sebab percuma, kita nggak bakal kenal, Pak Ibu. Kata kunci cuma satu saja, kenapa Allah SWT sampai mentakdirkan Anda ketemu dengan saya pada siang kali ini? Sebab berjumpanya kita pada siang kali ini, siang, sore, malam, you lihat nih video ini, nggak tahu. Oke, kalau sekarang ya pagi, siang, kalau nanti malam ya malam, kalau sore ya sore, pagi, dan seterusnya. Ya, you ketemu dengan jumpa aja dengan video ini, dan you lihat, contoh begitu, pada sesi ini, anggap ini sebagai sebuah takdir yang memang Allah gerakkan Anda untuk Anda paham tentang dunia pasar modal. Itu poin pertama dulu. Dia bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bapak Ibu. No. Ini prinsip pertama dulu. Allah SWT telah meletakkan ketentuannya kepada makhluknya. Tidak ada satu zarah pun bergerak di muka bumi ini, hatta daun yang berguguran sekalipun, kecuali Allah tentukan. Termasuk kehadiran Anda pada siang hari ini ketemu dengan saya, atau malam hari ketemu dengan saya, pagi ketemu dengan saya, kapanpun juga lihat video ini, itu tanda adalah takdir. Pertanyaan adalah, kenapa dipertemukan? Biasa orang bertemu pertama kali ini, itu yang muncul pertama dalam otak ini adalah mengatakan, iki siopo hari iki. Pakai belangkon-belangkon pula lagi tuh. Cok yo oh. Padahal bahasanya bukan bahasa belangkon. Dia bahasa daerah Sumatera sana. Nah, contoh begitu. Jadi itu yang dinilai. No, jangan nilai itunya. Saya mau pakai belangkon, saya mau pakai cadar, saya mau pakai apa, itu bukan urusan Anda. Ya. Kata kunci hari ini adalah, you dengarkan kata saya, kalau yang mau dibantu, ya. Dan yang paling utama adalah you bersyukur karena ketemu dulu. Itu dia. Alhamdulillah ya Allah. Saya berikan pulang ketemu hari ini. Nah, contoh begitu. Why saya mengatakan inilah takdir? Karena kita tidak pernah kita berharap. Sebab memang doa saya ketika saya dulu diberikan
peluang dan diberikan kemudian Allah SWT untuk dipanggil ke Mekah di depan multazam, bahkan ketika wukuf di Padang Arafah dan semua ibadah siklus ritual haji, doa saya salah satu yang saya minta dan SWT ya adalah, ya Allah tolong datangkan orang-orang yang siap aku bantu ya Allah. Itu dia. Datangkanlah mereka-mereka yang siap aku bantu dan mereka ready membantu diri mereka sendiri. Itulah doa saya pada saat itu. Di depan multazam, ya, you tahu, doa depan multazam adalah doa yang paling makbul, tahu. Dan ketika wukuf di Padang Arafah, itu ada tempat yang paling makbul ketika berdoa pada hari itu. Oke. Jadi kalaupun saya mengatakan Anda, kalaupun akhir Anda ketemu hari ini, pada saat hari ini saya mengatakan, bisa saja saya mengatakan adalah Allah yang menggerakkan untuk bertemu. Untuk apa? Untuk Anda buat tindakan namanya improve diri, improve pengetahuan terkait dengan bagaimana cara buat duit. Karena bisa jadi selama ini banyak doa Anda, ya Allah beri aku rezeki yang luas, ya Allah beri aku rezeki yang banyak Allah untuk bayar hutangku. Mungkin doa selama ini seperti itu. Mana saya tahu. Dan tiba-tiba saya mengatakan, halo. Tiba-tiba saya mengatakan ketemu dengan ini sekarang. Oke. Nah, sehingga poin pertama saya mengatakan langkah pertama, tidak ada yang paling utama, pegang sebuah prinsip namanya adalah ilmu qabla amal. Sehingga langkah pertama adalah cari ilmunya dulu. Dengan ilmu saya mengatakan itulah cara terbaik untuk memulai trading ini. Apa tuh ilmu? Ilmu tentang dunia pasar modal, yaitu ilmu tentang apa itu saham. Ilmu tentang apa itu saham syariah. Itu dia paling penting. Jadi cara pertama adalah apa? Cari ilmu. Itu dia. Siapa yang ready sekarang mengatakan? Kalau ready saya mengatakan silakan klik link yang ada di atas atau bisa masuk di dalam grup Telegram kami. Ini dia, untuk kami berikan link spesial gratis. Hanya mereka yang masuk dalam grup Telegram ini nanti akan memberikan spesial free tiket gratis belajar. Ya, kali paham lah saya mengatakan. Tapi kalau yang paham, saya nggak tahu bicara apa lagi. Oke? Karena tidak semua saya memberikan tiket gratis hari ini. Saya minta maaf. Orang-orang yang masuk dalam grup Telegram, sekarang kami berikan tiket gratis spesial hanya untuk Anda yang masuk dalam grup Telegram saja. Sebab dengan begitu kita akan berikan link, itu tanda bahwa memang serius. Tapi kalau tidak masuk grup Telegram kita, you cuma lihat dulu, itu nggak ada gunanya. Apalagi cuma lihat di sini. Oke? Kalau yang masuk dalam grup Telegram, saya katakan ya, Temi Dodi Eka Putra Official. You masuk di situ, kami berikan spesial gratis dan kita ada kelas free. Yang you akan belajar step by step dunia pasar modal. Ini poin pertama tahu. Sebab kalau tidak begitu, saya katakan yang akan memulai. You cari di luar sana, belajar di YouTube. Belajar di Google. Bapak Ibu, kalau you belajar tentang pasar modal ini, saham ini, di Google dan di YouTube, saya mengatakan, maka satu yang saya sampaikan adalah bahwa saya sudah pernah nyoba. Dan sudah terbukti bahwa Google dan YouTube tidak bisa membantu Anda mencapai 1 miliar pertama melalui Google dan YouTube. Belajar saham syariah ini. Kalau nggak percaya, coba ditanya dengan tetangga you. Sebab kalau Google dan YouTube bisa membantu seseorang mencapai 1 miliar, tetangga you udah kaya duluan. Nah, coba tanya dengan dia, you bisa mencapai 1 miliar belajar dari mana? Di Google dan di YouTube kah? Contohnya dengan dia. Halo, siapa paham apa yang saya katakan pada siang kali ini? Kalau paham, bagus. Yang kedua saya mengatakan adalah, apa yang dilakukan tahap kedua, follow step by step apa yang kami arahkan di dalam kelas itu nanti. Itu kata kuncinya sekarang ini. So, bagi Anda yang masuk di Telegram kita, Anda klik link di situ, you masuk di situ, kita akan berikan link untuk masuk di kelas kita. Kita selalu ada kelas, preview kelas. Ini kelas preview, ya, saya katakan, ya, gratis, spesial untuk Anda via aplikasi Zoom. Oke, you daftar nanti, hari Selasa malam. Nah, silakan you pilih waktunya nanti di situ. Itu poin pertama. Sebab tidak ada lagi cara untuk memulai kecuali dengan ilmu. Nah, setelah itu berapa modal minimal saya mengatakan untuk belajar gratis. Besok ini belajar gratis. Ya, you masuk ke situ itu gratis sudah. Nggak perlu bayar. Oke? Free. Sebenarnya tidak gratis lah. Kan Zoom kan berbayar sebenarnya. Zoom kami sediakan kapasitas untuk 1000 orang aslinya. Karena alhamdulillah kadang-kadang yang hadir itu lebih juga. 500 kok 1000. Kemarin pernah 1000, habis kita turunkan lagi 500. Dan Zoom itu kan tidak gratis, betul? Kan berbayar itu. Artinya adalah sebenarnya nggak ada yang gratis di dunia ini, Pak Ibu. Tapi kami support untuk membantu Anda pada masa pandemi ini.
Sebab kami kasihan, ya, kalau you tidak ada tambahan income pada masa pandemi ini, tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain, saya katakan Anda, itu nanti you akan masuk dalam level namanya stres dalam hidup Anda, dan semua orang dan bisa dikatakan akan berbahaya lah. Pada sudah stres, rekening kosong, income nggak ada, itu dia bisa flying nanti, flying, ngamuk sana ngamuk sini. Bahkan yang paling na'udzubillah min zalik, dia akan lari kepada hal-hal yang bersifat ketum, itu narkoba maksudnya. Na'udzubillah min zalik. No, you tidak akan menemukan ketenangan di situ, Pak Ibu. Ketenangan cuma ada satu tempat hari ini, saya katakan, dengan ilmu. You upgrade ilmu, you tahu caranya, pegang handphone, tekan dapat duit. Itu dia. Karena memang saya ngajarkan secara praktis, sebab dengan experience saya lebih dari 15 tahun di dunia pasar modal, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya bukan orang hebat, tapi saya melalui jatuh bangunnya itu loh. Yang saya tidak ingin you juga melalui jatuh bangun lagi. You tidak perlu lagi trial and error, ujung-ujungnya error. Emang you mau coba begitu apa? Ya, saya kehilangan miliaran rupiah, sudah pernah mengalami itu. Sakit, bukan sakit lagi sudah. Nangis, hampir nangis darah, tapi nggak keluar darahnya. Oke? Itu dia. Langkahnya clear. Berapa modal minimal? Nggak usah khawatir. 100.000 pun bisa modal minimal. Jadi jangan ekspektasi dengan modal besar. Ini tuh khawatir. 200.000, 300 pun bisa lah saya katakan. Insya Allah dengan modal itu tadi tidak membuatnya miskin lah kalau mendugi. Nah itu dia. Dan atau you akan belajar juga dengan kita bagaimana memulai bisnis, buat duit melalui digital internet. Itu pun kita ajarkan. Masuk kelas aja lah dulu. Karena semua pintunya tadi dimulai dari kelas. Loh kenapa sih harus di kelas kok tidak berada di sini? Sebab di sini waktu saya terbatas. Hari ini saya ada untuk menjawab pertanyaan masalahnya. Ya, silakan, ada pertanyaan nggak yang masuk hari ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tahu sudah. Pan di sini. Sebab siang hari ini sesi kita cuma terbatas 30 menit aslinya. Ini sudah lebih, belum, sekali 30 menit. Karena saya mulai terlambat. Oke. 30 menit saya katakan untuk Anda. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang common. Seperti Anda tadi. Atau udah menjawab. Saya tanya dengan Anda hari ini. Yang baru pertama kali memulai, saya katakan. Pada sesi siang kali ini. Terbantu nggak jawaban itu tadi? Bagaimana cara memulai pertama kali? Yuk, lakukan itu dulu. Jadi jangan, nanti habis itu ngapain? Habis itu ngapain? Satu temui satu. Nanti akan diajarin tentang namanya gimana buka akun RDN. Itu dia. Apa pula itu RDN? Maka terus mengatakan, ada istilah-istilah tertentu yang memang harus butuh waktu untuk explanation-nya. Disinilah yang dibutuhkan nama adalah, you buang sedikit ego you, walaupun posisi hari profesor, walaupun titel itu ada doktor, walaupun jabatan you tinggi hari ini, itu nggak peduli. Kalau you masih nol putu tentang dunia pasar modal, you layak masuk dalam kelas hari ini Pak Ibu. You paham nggak? Anda layak masuk kelas untuk saya bantu. Paham dan mengerti. Yang setelah itu nanti you akan buat sendiri. Dan ilmu yang saya berikan ini sangat proven, alhamdulillah. Atas izin Allah SWT, bukan kehebatan saya. Tapi experience yang kita lalui ini, alhamdulillah, telah membantu banyak orang hari ini. Yang mereka setiap hari bikin cuan setiap hari. 1%, 2%, 3%, 10%. Bahkan sudah ada juga dapat dengan mereka share, mereka dapat 500.000, 1 juta, 5 juta, ratusan juta juga ada. Bahkan sampai 4,8 miliar Pak Maulana, contoh begitu. Sudah. Terlalu banyak saya mengatakan. Nah karena itu bagi Anda yang hari ini berada dalam ruangan, yang sudah pernah merasakan, coba you share dulu. You share video ini, ada tombol bagikan di situ. Oke? Bagikan, ya, saya katakan. Alhamdulillah ada yang 1 bulan belum jadi. Gak ada salah. Ya, Pak Garai Arum, sabar. Karena memang saya tahu, posisi pandemi ini, semuanya tertunda prosesnya. Sebab yang mengurusnya adalah kena WFH. Ataupun dia kena PPKM, nggak bisa masuk kantor. Itu problemnya hari ini. Memang dampaknya RDN agak tertunda sedikit. Bersabarlah proses ini. Jadi butuhnya adalah sabar. Tujuan terbaik. Saya mengatakan. Oke ya? Belum paham cara buat bikin garis grafik, bagaimana caranya? Oh, relax. Berarti ini kalau sudah anggota top, saya mengatakan kita sudah memplanning, insya Allah kita ada kelas-kelas spesial untuk Anda, untuk bagaimana cara membuat, atau lihat di dalam video kita, saya katakan harus dilatih Pak. Jadi buat garis ini harus dilatih, habis coba share di dalam grup Telegram yang kita sudah bentuk. Nah itu dia. Dan Nori Pak Dwi Sabta tar sini,
Lama-lama bisa paham kok. Yang penting never stop learning. Ya, kalau belum paham buat aja dulu. Yang penting udah tahu, oh cara begini, lihat, ikutin. Video saya banyak sudah nunjukin seperti itu. Tarik aja lah dulu. Temu 2 titik, ini tarik dulu, tarik dulu, tarik dulu. Oke? Nah, simple. So, paham, memang perlu bantu untuk mendapatkan ilmu. Thank you, barakallah, Bu Ardila. Channel Hakim beri oke, good. Ini tag kawan-kawannya, bagus. Kod apa saja kriteria saham gorengan? Kemarin sudah kita bahas Pak Abizara, mungkin coba cek di dalam video saya kemarin. Ya, betul. Kemarin saya bicara tentang saham-saham gorengan. Apa kriterianya dan bagaimana cara menghilangkannya. Coba lihat masih dalam Facebook saya. Yang hari kemarin insya Allah tentang 5 cara menghindari saham gorengan. Nah, itu dia judulnya. Oke. Dan apa saja kriterianya. Nah, silakan dicek situ. Boleh, Pak Bizara? Mungkin ada terlewat kemarin tentang tentang Zoom Q&A ini, ya, tentang saham gorengan. Karena saya sudah bahas. Silakan cek di video di YouTube saya. Ya, di YouTube, di dalam di YouTube juga ada. Atau di dalam Facebook juga ada. Berapa hari bukan Warden? Hari ini mestinya idealnya adalah akun Warden itu dibuka kurang lebih 3 minggu. Ya. 2-3 minggu hari kerja. Tapi dalam kondisi pandemi ini dia akan bertambah biasanya. Ya, bisa sebulan, 2 bulan, kadang-kadang contoh begitu. Ya, semoga memang besok tanggal 9 itu sudah berhenti lah. Nggak diperpanjang terus lah. Kasihan Anda ini kan akhirnya. Dampaknya kan besar betul. Yuk mau trading saham, buka akun RDN. Akhirnya staff yang mengurus, dia kena PPKM. Terdampak lagi. Ya berdoa aja lah. Kalaupun enggak, saya mengatakan ya memang inilah, ini challenge. Tapi at least saya mengatakan sudah bagus. Anda sudah memulai namanya. Sebab kan puluhan tahun belum pernah memulai kan. Pasar modal kan sudah ratusan tahun usianya. Tapi kan baru mulai sekarang. At least sudah bagus. Sudah buat tindakan walaupun agak terlambat. Nanti saya katakan. Daripada tidak sama sekali. Oke? Belum paham cara mulai trading dengan awal. Karena itulah masuk kelas belajar. Oke, step by stepnya akan kita tunjukin caranya. Insya Allah pasti akan paham dan detail nanti kita akan ajarkan. Don't worry, it's okay. Oke? Subhanallah, ternyata gitu. Berarti itu kendala kenapa kode Ernsa belum jadi. Betul Pak Abu Said Ar-Rukyah. Ya, sebab yang kan mereka kan begitu Anda kirim kan diterima. Jadi sekarang ini di Pentrako Pusat sana itu dokumen itu numpuk, Pak. Dan mereka staf semuanya WFH. Barang di kantor, dokumen di kantor, sementara orang yang mengurus sudah ada di rumah. You rasa? Siapa yang nampung? Emang you pikir dia masuk kantor apa? Semua ditutup sudah, apalagi Jakarta, you tahu. Bang Anies, nah itu dia. Bang Anies kalau sudah buka, sudah kena semprit sudah. Jangan coba-coba dengan Bang Anies. Itu dia mengatakan. Jadi terimalah kenyataan. Itulah multiple effect di dalam dunia pasar modal sekarang. Tapi Elis sudah bagus Pak, sudah dikirim. Sudah tahu lah apa penyebabnya. Terdampak semua kan. Sekarang mending belajar dulu. Improve dulu, masuk kelas dulu. Oke, kalau kita bimbing, ikut kelas yang kita bimbing selama 6 bulan yang top contoh begitu. Lihat dulu videonya, coba tarik-tarik garis dulu. Ada aja yang bisa dikerjakan kok. Namanya ilmu itu dia tidak akan lekang. Dan insya Allah saya mengatakan, begitu anda akun nerden jadi, jebret, sudah langsung take action. Kan best? Itu dia. Oke, betul kok, sedang menunggu pengajian nerden. Oke, thank you. Dari Anis Dedi di Telegram. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar sampai paham? Oke, bagus Pak Anis Dedi. Yang dibutuhkan berapa lamanya sebenarnya tergantung setiap orang, Mbak. Ya. Kalau ngikutin data statistik kita yang ada di yang kita sudah buat kelas secara online, ini belajar online ya. Belajar online yang semenjak setahun yang lalu, saya katakan Anda yang hari ini sudah hampir 2.300-an orang, 2.400 mungkin, yang hadir di kelas, yang terutama adalah kelas yang kita bimbing selama 6 bulan, saya katakan, kan tidak semua orang, begitu. Itu data menunjukkan adalah pertama, karena ini adalah dunia baru bagi mereka. Betul, sebab saya mengatakan adalah welcome to the jungle. Ini kan hutan belantara baru ini. Maka pada saat mereka baru di sini, banyak istilah-istilah baru yang tidak mereka kenal dalam kehidupan mereka selama ini. Yang akhir mereka memeras otak, memeras pikiran, mencari tahu, dan akhirnya jadi paham. Jadi, ada 15 video yang kita sediakan, ya, untuk mereka paham saja. Kalau saya bikin rata-rata, ada yang paham, dia lihat video sekali, dia paham, ada.
Ada yang paham dia lihat video 2 kali masih belum paham. Lihat 4 kali masih belum paham. Oke, begitu video yang kelima kali lihat dengan dia baru dia mulai nyantol. Aha sedikit. Ada juga saya mengatakan dia ngeliat video 10 kali pun itu masih oke, masih begitu. Paham di sini Pak ya? Tadi siapa yang tanya tadi? Ya? Pak Anies, Dedi, ya contoh begitu. Dan rata-rata kita buat rata-rata average, saya katakan itu rata-rata mereka baru mulai paham. Ini kita buat rata-rata jadinya kan, karena kan berfluktuasi macam-macam orang kan beda. Sebab kan saya mengatakan nggak sama setiap orang itu kan rezeki setiap orang kan nggak sama. Termasuk rezeki untuk paham itu kan nggak sama. Rezeki untuk mengerti itu kan tidak sama. Sebab yang memberikan pemahaman kan bukan saya. Allah SWT memberikan rezeki. Ya. Tapi rata-rata saya mengatakan adalah dengan tingkat tingkat kesiapan mereka yang bagus, itu rata-rata adalah 4 kali sampai 5 kali baru mereka paham. Itu baru untuk memahamin itu. Baru dalam rangka untuk memahami belajar tentang samsariah. Lihat video saja. Oke, yang kita siapkan. Yang 15 video lebih di dalam pembelajaran kita. Sebab video itu video sangat real live dengan apa yang saya lakukan. Dan sangat mudah mempelajarinya, simple. Nah, setelah itu paham satu bab. Begitu dia praktek, apakah dia akan langsung bisa langsung trading dan cuan? Belum tentu. Ada yang loss dulu, ada yang cuan, ada yang loss, contoh begitu loss dia bingung. Ya tapi sebelum loss tadi, untuk memulai pun mulai keringat dingin dulu, ada yang begitu. Jadi sangat beragam Bapak, tentang kondisi ini. Nah saya tidak tahu kira-kira Bapak dalam kondisi seperti ini termasuk pada level yang mana. Ya, karena kadang-kadang tergantung juga amal soleh masing-masing. Kalau sujudnya banyak, ibadahnya banyak, ya itu tingkat pemahaman itu lebih mudah Allah berikan. Maka sebenarnya adalah sebuah kalimat adalah benar kata sebuah penelitian tadi. Itu dikatakan adalah bahwa seorang hafiz Quran itu belajar ilmu dunia itu lebih cepat dia paham dibandingin yang tidak hafiz. Nah, itu dia Pak Ibu. Agak ada sedikit perbedaan lah. Tapi kalau hafiz tadi itu Allah mudahkan. Sebab dia adalah kekasih Allah masalahnya. Dia sedang membahas hafiz. Maka di kelas kita banyak juga yang hafiz kita berikan kelas free untuk mereka. Ini paham gak ini? Tapi kalau masih bisa baca ayat Al-Quran 1, 2, 3 alif bata masih oke, dan kemudian banyak sujud, ya Allah mudahkan untuk paham. Itu biasa dipahamkan juga biasanya. Saya memberikan pemahaman bukan saya. Yang beri rezeki bukan saya. Allah SWT. Saya hanya mencoba memfasilitasi Anda based on experience yang saya alami selama ini untuk masuk kelas belajar dan kita bimbing selama 6 bulan. Boleh? Paham di sini? Oke? I love you too. Thank you. Everybody di dalam kelas kita, murid kita sangat mencintai Anda semua, Bapak Ibu. Itulah kenapa kita buat kelas seperti ini. Selalu menyimak karena masih fokus di affiliate dulu code. It's okay Pak Muhammad Fadli. Apapun juga, mau affiliate pun apa, yang penting sahabat buat duit Pak. Yang penting buat sesuatu yang halal, barokah, amin Allahumma amin. Nah, itu kata kuncinya sekarang ini sudah. Oke ya. So apalagi ini saya akan buka ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mulai banyak sudah ini kan. Sudah Pak bukaan. Jadi tadi sudah pengajuan. Oke. Belum paham awal buy-nya gimana Kod? Kalau sudah punya akun belum? Ini Bapak atau Ibu Yoyon nih. Yoyon ini Bapak mungkin ya. Kalau Bapak saya punya kan nama Yoyon laki-laki ya. Belum paham awal buy-nya, Kod. Sudah punya akun Narden belum? Sudah deposit belum? Nah, kalau sudah punya akun deposit di situ nanti di dalam aplikasinya itu ada tombol buy. Dia warna hijau agak tebal. Tekan buy di situ, isi berapa lot, settle. Pilih sahamnya tentunya. Pilih sahamnya, isi tekan buy, settle sudah. Semudah itulah sebenarnya dia pasar modal. Jadi kalau belum tahu, belum paham cara tekan tombol buy itu dia. Mudah kan, paham kan? Ambil aplikasi Anda, ya. Syarat tadi sudah punya akun RDN, oke, sudah download aplikasinya, sudah deposit di situ, oke. Nah cari saham, contohnya adalah saham Antam lah, contoh begitu, atau saham Telkom, oke. Ketik itu TLKM, cetak, kemudian isi satu lot, jangan banyak-banyak dulu, satu lot dulu aja. Orang dalam hidup kan belum pernah. Nah kemudian nanti bisa dengan baik, dia akan biasanya tangan itu akan gemetaran sedikit.
Nah, ini buy, pada buy. Nah, karena geraknya banter, jadi nanti minta tolong ke anak atau ke istri. Tolong pegangin tangan saya biar nggak bergerak terus gitu. Nah, tekan, buy. Ya sudah. Saya tahu sudah Bapak Ibu. Semudah itulah nekan tombol buy sebenarnya. Cuma problemnya, cuan itu tidak semudah tekan tombol buy. Itu problemnya. Cuan tidak semudah tekan tombol buy. Berima bagus. Coach, izin bertanya, butuh berapa lama untuk stabil mendapatkan ROE? Ya. Berapa lama tergantung dengan seberapa lama Anda mampu mengendalikan emosi Anda. Itu jawabannya, Pak. Simple. Kalau Anda seorang yang cepat mampu control your emotion, makanya Warren Buffett mengatakan adalah sebenarnya itu karena 80% kegagalan orang bukan kepada tekan tombol buy tadi, tapi adalah kontrol emosi mereka, disiplin mereka, komitmen mereka, konsisten mereka dengan trading plan yang mereka buat. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kira-kira Bapak berapa lama mampu menstabilkan emosi Bapak? Untuk disiplin dengan trading plan yang dibuat, untuk disiplin dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu dia. Karena problem di situ. Jadi jawabannya adalah bukan depend kepada saya sebenarnya, tapi Anda sendiri. Kalau Anda adalah orang yang cepat berinteraksi ya dengan dunia pasar modal, mampu kontrol emosi dengan baik, cepatlah dapat ROI. Tapi kalau lambatlah dia. Sudah dapat untung, ROI-nya dapat, tapi tiba-tiba nanti dululah eman segala macam, tiba-tiba turun ke bawah. Waduh, kenapa tadi? Itu dia. Jadi kondisi seperti itu terlalu banyak terjadi dalam para trader. Dia ibarat adalah strategi Hopley, dan yang muncul adalah penyesalan. Kenapa tadi nggak saya cel? Contoh begitu. Saya dapat cuan, udah berbalik gini, nunggu, nggak balik-balik, pula lagi itu. Itulah dia problemnya. Settle Pak ya? Pak bagus. Relax aja Pak. Memang betul. Ya, everything sebuah emotion. Ya. Sebab memang tidak usah diukur. Saya sampai hari ini Pak Ibu, saya jujur dengan Anda. Ya sudah sejak 2004 saya punya pasar modal. Saya pun masih belajar. Masih melihat, karena memang betul. Sebab nilai yang saya trading kan hari ini nggak kecil kayak dulu lagi, itu problemnya. Ya, angkanya juga ya bagi beberapa orang sangat wow lah. Ada yang mengatakan berapa sekian, besar ya. Saya mengatakan bukan besar, tapi otak kau yang kecil gitu kan. Karena di dunia ini nggak ada yang besar sebenarnya. Yang adalah cuma otak terlalu kecil melihat angka yang besar itu tadi, sehingga dikatakan besar dengan dia merasa tidak mampu. Kalau otaknya diperbesar, insya Allah dia akan jadi kecil sebenarnya. Mudah aja kok sebenarnya hidup. Ya. Cara menentukan waktu beli dan waktu jual, itu ada 7 titik entry. Pak Ladu, Suryadin Dadu. Ya, ada 7 titik entry yang memungkinkan kita kapan kita waktu, itu namanya when to buy dan when to sell. Ya. Itulah yang kita ajarkan dalam kelas kita, dalam kelas top namanya. Sehingga kalau belum tahu tentang when to buy, when to sell, agak berat sedikit lah saya katakan. Perjalanannya akan panjang sedikit. Dia akan meraba-raba nanti. Ya. Ya, kalau jaringan nggak bisa, ya berarti nanti cari ketika jaringan yang bisa, Pak. Bizara. Oke? Kemarin sudah kita buat jawaban tentang saham gorengan, insyaallah. Silahkan dicek. Ya, mesti sabar banget nungguin aku dan ya betul, Pak. Ya, memang keadaan ya inilah challenge terkadang. Oke? Proses-proses seperti ini saya pun nggak bisa berbuat banyak masalah Pak Ibu. Sebab akun Erden itu dia tidak bisa connect ke pihak ketiga. Pihak lain nggak bisa. Walaupun saya pernah mengajar banyak murid kita, saya pun nggak bisa nge-push. Saya cuma tanya, bos kemana bos? Ya dia paling cuma ngomong, iya sekarang kena PPKM, kita kena gini, setahun nggak ada yang masuk. Ya mereka kan yang menghandlekan manusia juga, pegawai juga. Mereka kan juga bekerja di sebuah sekuritas tadi. Ketika Bang Anies suruh kosongkan itu kantor, ya kosong semua. Tapi barang tadi sudah kadung dikirim ke kantor. Terus siapa yang akan handle? Ya, emang nunggu masa jin yang akan handle? Gitu nggih. Nah, yang bab-bab begini kadang-kadang memang perlu dibantu dijawab juga lah saya katakan. Untuk bisa paham dengan keadaan sesungguhnya. Inilah dunia kita sesungguhnya dan sebenarnya sekarang ini. Ya, itulah. Ya, tapi oke lah. Paling tidak sudah memulai. Daripada nunggu berapa lama aja sih, nggak lama kok sebenarnya. Toh buktinya puluhan tahun juga nggak pernah dibuat.
Enjoy aja itu. Apakah jika dividen yield berkurang sehingga kurang 7%, apakah jual? Tidak kot, tetapi semua rasio 5M-nya bagus semua. Pak, kalau terkait dengan jadi gini, di dalam kelas ini biasa peserta top yang udah paham begini, oke? Saya mengajarkan tentang namanya 6 magic number, betul? Ada 6 magic number, ada can slim, betul? Satu 6 magic number, satu can slim. Tolong perhatikan ini. Ini siapapun juga pada sesi kali ini yang masuk di kelas kita yang kita get selama 6 bulan. Saya selalu mengatakan, banyak orang confused dan bingung dalam menerapkan kedua hal ini. Halo, perhatikan ini. Oke. 6 magic number itu kita gunakan untuk analisa kalau Anda menjadi seorang investor. Sekali lagi, 6 magic number gunakan untuk menganalisa kalau Anda ingin menjadi seorang investor. Investor artinya adalah beli sekarang, jual 10 tahun lagi, jual 5 tahun lagi, jual 1 tahun lagi. Contoh begitu. Tugas Anda cuma satu, Anda beli hari ini, kemudian Anda nabung sebulan sekali, nabung seminggu sekali. Anda sedang mengumpulkan aset yang bernama portofolio saham. Itu namanya investor. Dan salah satu indikator adalah kita cari nama dividen yield yang tinggi. Yang kedua, kita beli di under value. Gitu nggak? Settle? Itu adalah pakai 6 magic number. Settle ya, bagi investor. Ya, insya Allah mungkin bulan depan kita akan mulai memisahkan antara kelas yang investor dengan trader. Itu beda. Nah, sementara kalau yang menjadi trading, swing trading namanya, swing trader, swing, oke? Yang swing ini adalah dia bisa menahan dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ataupun kadang 2-3 hari, itu swing. Ya, dia lebih fleksibel. Saya katakan buy sekarang, 2 minggu, 3 minggu jual lagi, contoh gitu. Itu trading tapi. Nah, kalau trading itu gunakan adalah can slim analisanya. Apa? Gunakan analisa can slim sebagai swing trading. Siapa paham? Coba komen paham. Yang nggak paham, saya tahu, dia masuk kelas dulu aja. Ya, sebab memang level pembicaranya agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, apa yang saya katakan mungkin belum tahu tentukan paham. Kalau cuma ngeraba-raba tok, ya, nanti sakit kepala nanti kalau raba-raba. Ya. Oke, good. Yang masuk hari Ahad besok jumpa juga dengan kita. Kita ada kelas hari Ahad spesial karena hari Ahad kita akan bicara tentang roadmap perjalanan, tentang dunia tentang apa yang ingin you capai. Dan bagaimana potensinya tentang dunia pasar modal tadi. Dan apa tindakan yang Anda lakukan. Itu hari Ahad kita akan bicara. Oke. So, adakah kelas panduan mulai dari cara lihat trading, kapan buy, kapan sell, cara tampilkan garis untuk uptrend, downtrend, persentase kuna lain, maturun. Ada di dalam tab kita semua sudah ada. Bahkan lebih daripada itu kita berikan. Lebih dari apa yang minta kita berikan. Oke. Sudah ada semua. Don't worry, ya. Sebab saya mengajar sejak 2018 Pak Ibu. Dan experience-nya 15 tahun masalahnya. Saya tahu di mana orang jadi problem dia. Ya, bodohlah saya kalau saya tidak tahu bagaimana orang gagal di dunia pasar modal. Bodohlah saya kalau saya tidak tahu bagaimana cara untuk sukses pasar modal. Itulah kenapa kita bikin kelas secara praktis untuk membantu dia step by step. Ya. Jadi bukannya ini. Yang begini ini adalah sangat simpel sebenarnya. Settle di sini? Oke, thank you. Saya sudah daftar online karena saya lagi isoman sudah 1 minggu, belum bisa kirim berkas. Oke, syafakallah Pak Jumadi Mas. Tapi saya katakan Pak, kalau sudah daftar online tapi berkas nggak dikirim, nggak diproses Pak, sehingga sabar nih, semoga kita tetap sabar. Sabar ini mungkin agak sedikit berbeda maknanya Pak. Maksud saya adalah ketika isoman di rumah, ada printer sekarang di print lah dulu itu, ditanda tangan. Kemudian masih dalam amplop kirim ke sana. Kan kalau isoman kan masih bisa minta tolong ke Gosen kah, datang ke Tiki atau minta tolong ke Tiki atau kemana suruh jemput segala macam. Sebab kalau begini bukan sabar namanya, itu dana pasrah namanya Pak. Sebab dokumen nggak dikirim. Karena berbeda, bagaimanapun juga itu berbeda. Oke, ya sabar itu kan datang setelah proses kita lalui, betul? Sabar itu kita lakukan setelah proses kita kerjakan. Dan dalam proses mengerjakan tadi kita pun bersabar. Ya, tapi kalau sudah semua buat online tapi dokumen belum dikirim, itu nggak sabar namanya Pak.
Ada sebuah proses yang tidak dijalankan namanya. Oke. Ya isoman, ya saya juga isoman masalahnya. Saya juga pernah mengalami. Bagian cuma tinggal di rumah tok, misalnya ngapa-ngapain gitu. Ya apa yang saya lakukan, cara minta tolong. Ya, kan kita ada saudara jauh, dia nggak usah masuk rumah, tapi dokumennya disemprot-semprot dulu, kemudian dikasih ke dia, contoh begitu, sehingga dia tidak tertular nanti, contoh begitu ya. Atau taruh jemur dulu, suruh ngambil dia, tolong kirim ke sana, transfer uangnya, kan saya tahu sudah. Oke. Jadi sebenarnya kita cari jalan lah, bukan cari alasan sebenarnya. Oke. Nah, itu dia Pak Abizaro. Pak Abizaro dia sudah paham modul analisa, tapi tidak bisa menguasai emosi. Inilah yang saya mengatakan. Ya, good Pak Abizaro. Saya mengatakan adalah karena inilah yang menjadi kena problem orang di dunia pasar modal. Kan dari awal saya mengatakan 80% problem orang ada di emosional. Karena duit ini berhubungan dengan emosi. Itu problemnya. Oke. Antara apa dalam pikiran kita, apa yang kita harapkan, apa yang dari tangan kita, dan itu you kontrol sendiri masalahnya. Makanya Warren Buffett mengatakan adalah, if you cannot control your emotion, you cannot control your money, kata beliau. Ini orang kaya mengatakan, Pak, yang sudah terbukti. Saya bukan minta you percaya dengan dia, tapi statement yang bagus ini kenapa nggak diambil sebagai sebuah learning? Paham di sini maksudnya? Beliau mengatakan kalau Anda tidak mampu kontrol emosi Anda, maka Anda tidak akan mampu kontrol uang Anda, kata beliau. Jadi, selama kita belum mampu kontrol emosi kita, saya mengatakan, jangan pernah berharap kita mencapai miliaran rupiah. Sebab nanti kalau Allah kasih lebih daripada itu, dia tidak akan terkontrol nanti hasilnya. Itu namanya yang disebut dengan kelayakan. Sebab dia terganggu. You paham di sini? Itulah saya mengatakan tentang money is emotion. Nah tuh, Lutfi Wahidina. Nah itu bilang, aha betul kok, sudah 11 Sasmuti berulang-ulang sampai paham. Ini saya katakan karena proses pembelajaran ini itu masalah, karena dunia baru. Dan memang kalau perhatikan, biarlah cara mengajar adalah, dan itu supaya cepat masuk dalam otak dan tertanam dengan baik. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya akan cepat untuk paham. Atas izin Allah SWT tentunya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak jadi juga. Nah itu dia. Memang diulang-ulang. Kenapa? Ya tadi, dia dunia baru, you belum pernah bersentuhan dengan dunia ini. Yang sebelumnya kan masih ada skeptis. Tapi Alhamdulillah sudah mulai skeptisnya hilang. Ya, yang dulu tidak percaya dengan saham syariah sudah mulai percaya. Keyakinan sudah tahu, you sudah paham, sudah fatwa. Itu satu bab. Yakin, dan itu satu bab. Tapi memahami satu bab. Sudah paham pun juga, proses memahami satu bab. Sudah paham pun nanti, emosi satu bab lagi. Tapi Elisa mengatakan, dia bersyukurlah. Sebab kenapa? Itulah menjalankan proses ini. Daripada puluhan tahun gak ada yang menjalankan proses itu. Dan Alhamdulillah ada pula orang yang membantu untuk meng-guide, contoh begitu. Nah, syukurilah proses ini semuanya. Oke, tinggal buat cuan aja. Berarti saya mesti ikut saran dari tim New Life Academy Mbak Desi untuk ikut belajar kelas berbayar. Oke. Keputusan ada di panjenengan Pak Abu Said Rukyah. Apakah Anda akan ikut atau tidak? Jangan karena kita, Bapak. Halo, kata Anda. Anda kalau mau jadi seorang expert di suatu bidang, maka Anda harus mengejar ilmu itu. Bukan karena saya paksa tim kita, Pak. Kita tidak pernah memaksa dan minta kepada tim kita untuk wajib ikut kelas, tidak. Paham di sini maksudnya? Ya. Dan menerima saran pun juga keputusan ada di Anda. Jangan nanti terima, tapi saya nggak dapat apa-apa, nanti nyalakan orang lain. Ada juga begitu. Coba kembali pada diri Anda hari ini. Kira-kira kalau Anda masuk dunia pasar modal, Anda apa yang ingin Anda capai? Apa target Anda sebenarnya? Apa Anda inginkan sebenarnya di sini? Oh, saya ingin misalnya bayar hutang. Pertanyaan cuma dua. Apakah memang di sini tempat untuk bayar hutang Anda, atau memang ada tempat lain yang bisa juga? Paham di sini maksudnya? Kan semua nggak ada yang tahu. Betul? Kan prosesnya berjalan. Kayak saya dulu, saya mengatakan adalah, saya panjang proses saya, hutang saya bertumpuk-tumpuk dulu. Alhamdulillah selesai juga. Saya bersyukur. Contoh begitu. Tapi saya butuh waktu 15 tahun dulu. Nah, ini contohnya. Sehingga kalaupun ikut belajar, kemudian ikut ada berbayar di situ misalnya,
Kembali pada diri Anda sebenarnya. Apakah Anda mengambil atau tidak, depend on you, not depend on me. Kembali kepada niat Anda. Sebab kita transfer ilmu. Kayak sekolah lah saya mengatakan. Apakah harus dipaksakan orang untuk kuliah? Kan enggak. Lulus SMA ada yang lanjut kuliah, ada yang enggak. Sudah kuliah, S1. Dia apakah bisa dipaksa untuk S2, S3? Kan enggak. Kayak saya dulu kalau saya boleh menyesal, saya harus D3 dulu. Gaji 900.000. Dibilangin harus S1, gaji 5 juta. Begitu masuk S1 dapat 500.000. Ya, saya nggak bisa lagi menyalahkan orang yang nyuruh saya masuk S1. Sudah, terima aja kenyataan hidup ini, sudah dilalui. Paham di sini maksudnya? Good, analisa apa saja yang harus diperhatikan? Dia perikap profit, ya. Analisa yang perhatikan adalah pertama adalah kalau Anda trading itu adalah nama canceling. Itu wajib diperhatikan. C itu apa, A itu apa, anual, kemudian news yang ada, ya, S-nya support, supply dan demand, L adalah leader dan regard, I adalah institution sponsorship, siapa aja investor yang masuk ke situ, siapa aja insider trading yang masuk ke situ, contoh begitu, sampai pada M, market, gimana market ini, trennya kemana, apa dia up atau down trend, itulah analisa-analisa yang diperhatikan. Gitu Pak Presiden ya. Nah, ini semua kita combine di dalam kelas-kelas kita. So, next. Code untuk masuk kelas top, berapa sekarang atau masih yang dulu? Coba tanya di dalam admin kita, Pak. Ya, dalam bak seperti ini, Pak Adi Abi Wildan. Apakah sama dengan yang dulu atau masih sudah berbeda? Sebab memang kita setiap hari buat kebijakan berbeda-beda masalahnya. Ya, sebab saya katakan adalah kebijakan ini adalah based on team management. Ya, dalam bak seperti ini coba komunikasi dengan admin kita yang sudah berhubungan dengan Anda. Boleh? Kan pasti punya nomornya sih. Coba tanya dengan beliau. Code, kalau posting ke FB page, kan kopas dari bank data, dan FB-nya, code di FB, ada penjelasan info lebih lanjut ke linknya Pak Dodi. Apakah bisa diganti dengan link saya atau nggak boleh diganti? Ya silakan diganti dengan link Anda, boleh Pak, nggak harus dengan link saya. Kalau itu adalah linknya, ini Mbak ini, Bu Noni Halida, ya silakan ganti dengan linknya, link sendiri, jangan pakai link saya. Apa pakai link saya? Pakai link sendiri aja, boleh? Nah, buat pakai link sendiri, lakukan sendiri ya, untuk mempercepat proses Anda. Oke, itu dia. Ini yang nanya para affiliate ini. Kok nanya lang-link kok tentang affiliate. Relax aja. Karena kan saya katakan, buat duit tempat saya ada dua cara. Ya, pasar modal dengan digital internet. Itu dia. Nah, ya, memang kita harus bisa. Pak Anies. Ini Pak Anies tadi udah marah nih, Pak Anies. Maman Anies marah beliau. Bisa aja. Dan memang ya kan, yang nyodorkan Bang Anies, tutup kantor kata beliau. Nah, sudah tutup itu. Belum paham tentang 7 entry code, mohon penjelasannya. Oke. Di dalam top sudah dilihat berkali-kali, berapa kali Pak Kusuma Hasta ngelihat videonya itu? Oke. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu dia, coba dicek lagi. Ya, kalau tadi saya mengatakan minimal itu adalah rata-rata untuk paham, itu 4-5 kali orang lihat baru dia paham. Ya, itu baru dia akan paham. Nah, coba dicek lagi Pak. Karena sudah tahu tentang 7 titik entry, berarti tahu tentang videonya. Kalau sekali pasti nggak paham. Sekali pasti nggak paham. Sebab tadi dia sesuatu yang baru. Emang you pikir otaknya selama ini begitu belajar satu langsung masuk, dia langsung menyerap dan paham? Tidak. Lihat sekali nggak paham, 2 kali nggak paham. Dia akan mudah nanti paham pada saat mulai praktek. Kita tarik garis melalui melalui grafik, atau baru dia akan paham nanti itu. Oh gini ya, contoh begitu. Tanya Kod, yang dimaksud short selling haram apa ya Kod? Ya, short selling artinya adalah short jual, dan kemudian baru ketika dia turun baru dibeli, maka dapat untung, itu haram. Ya, dalam dunia pasar modal itu ada 2. Maka di dalam kelas besok you daftar, itu kita ajarkan apa itu short selling, apa itu short trading. Ya, bukan short trading. Short selling dan short selling dengan short trading lah. Ya, short trading itu scalper, itu beda. Short selling dengan short trading beda. Ya, nggak ada short trading sebenarnya. Jadi ya, short trading. Boleh short trading. Artinya adalah jadi trading jadi bahasa mudah gini deh. Trading singkat itu berbeda dengan short selling.
Short selling adalah aktivitas di dunia pasar modal di mana Anda bisa membeli dulu, menjual dulu, sell namanya, sellnya dulu short, sell itu. Tapi you tidak punya produknya, you tidak pernah beli ya. Tapi langsung you sell di awal, kemudian harga. Jadi kan mesti yang benar itu adalah kita beli ya di awal, kemudian dia saham itu naik, baru kita jual, baru kita untung selisih, betul? Beli dan jual. Itu yang benar. Nah, short selling adalah you jual tanpa membeli, kemudian pada saat dia turun you beli. Jadi awalnya jual, kemudian beli. Dan posisi itu dapat untung. Itu yang diharamkan. Itu nama short selling. Salah satu 3 poin dalam fatwa nomor 80 tahun 2011 adalah short selling diharamkan dengan margin, dengan insider trading. Nah, itu dia. Nah, nih Pak Abu Said Rukia. Sudah pernah trading rupanya. Emang gitu ya, waktu saya trading di forex terus trade juga gemeteran, akhirnya setelah mencapai 3% malah hilang duitnya, bahkan deposit juga habis semua. Itu dia. Itu namanya emosi namanya. Apalagi nggak ada ilmu, nggak ada orang yang membimbing. Oke, alhamdulillah belajar pasang TP sesuai target dan itu dapat profit Telkom 10%. Nah, ini contoh bagus ini Bu Nisi Archie. Ya, Minggu terima kasih Technical Code. Thank you. Nah, ini di antara mereka orang yang belajar, dia tahu apa yang dilakukan dan dia paham. Itu Allah kasih rezeki dengan cepat. Ya, tapi kalau you main asal tembak saja, asal langsung aja main buy sell segala macam gini tanpa lihat sesuatu, tanpa tahu analisa dengan benar, ya habislah. Ini contohnya nih. Bu Ningsi Archie. Thank you. Nah, dapat di Telkom profit 10%. Hampir 2 minggu. Baru kalau ini nama swing namanya. Oke, saya pikir itu dulu ya. Saya ada wawancara dengan staff saya. Oke. Dan saya cukupkan dulu sesi kita siang hari ini. Siapa dapat manfaat sesuatu pada siang hari? Coba komen dulu. Dia dapat sesuatu banyak nggak? Ya. Dapat banyak sesuatu nggak? Coba komen. Thank you kalau banyak sesuatu. Dan spesial bagi Anda yang kelas top, nanti malam saya ada nama trading evaluation. Nanti malam, Sabtu malam nanti, saya ada trading evaluation jam 7:30 malam. Oke, pastikan you stay di dalam Zoom nanti kita. Oke, you akan bertanya banyak dan saya akan mencoba membantu lebih dalam lagi. Bagi mereka yang selama 6 bulan saya guide, ya, you akan temu private nanti secara grup dengan kita untuk lebih dalam lagi pembelajaran kita tentang dunia pasar modal ini. Kalau you ready, saya mengatakan, take note jadwal Anda, waktu Anda. Ingat, jam 7:30 nanti malam ada trading evaluation spesial hanya untuk member tops only di aplikasi Zoom ya. Dan memang jangan invite orang yang bukan haknya dia. Karena beberapa harus perhatikan ada yang dia tidak ada hak tapi invite dia masuk, itu bukan tempatnya dia. Boleh di sini? Itu kata kuncinya. Thank you. Sukses saudara semua. Ya, salam weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.